Apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia? Bagaimana? Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Roblia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana puasa hari ini? Lancar guys? Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, 11 hari lagi nih. Dalam 11 atau 12 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Buat kalian yang mau balik kampung atau yang mau mudik, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tujuan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Jangan lupa berdoa meminta kepada Allah keselamatan untuk diselamatkan di perjalanan nanti di pulang kampung. Teman-teman sahabatku semuanya, ini aku ada satu video di mana video ini berbicara tentang masalah kemajuan Indonesia, kenapa bisa tertinggal dari Malaysia gitu ya. Seperti apa videonya? Agar kita tidak penasaran, ini dia videonya guys. Sahabat Indonesia yang menonton video ini, suka saya ingatkan, saya bukan saja buat video ini, tetapi untuk mengulas kenyataan daripada laman Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia? Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam waktu yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menyediakan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Boleh lihat peningkatan ekspor Malaysia mencecah 100% daripada KDNK pada tahun 1980-an. Walaupun Soeharto menjalankan dasar yang lebih kurang sama, tetapi tidak cukup intensiti yang ada seperti mana yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Malaysia. Maka ketika inilah yang kita namakan sebagai pemisahan besar ekonomi Indonesia dan juga Malaysia yang pertama. Kedua pula berlaku ketika zaman krisis kewangan pada 1997 hingga 98 dekat Asia. Kali ini Malaysia bertuah memiliki Pak Lah dan juga Datuk Seri Najib Razak yang ketika itu mengubah dasar ekonomi negara kita kepada meliberalisasikan pelaburan dan perdagangan dan mula mengurangkan kebergantungan kepada ekspor. Di zaman inilah FTA dan juga FPI menjadi tumpuan utama negara kita. Dalam masa yang sama, Soeharto cuba untuk mengamalkan dasar yang sama tetapi gagal cekap dengan Malaysia kerana fasiliti dekat Indonesia tidak sebaik
terbaik di Malaysia. Tuan Razak dan juga Tun On telah menyediakan tapak untuk pembangunan infrastruktur di Malaysia dan kemudian disambung oleh Tun Mahathir pada zaman beliau yang kita kenali dengan pembinaan projek mega yang sangat mengasyikkan. Kekurangan infrastruktur menyebabkan daya saing ekonomi Indonesia tidak mencapai apa yang kita capai. Indonesia ialah sebuah negara kepulauan. Jadi untuk menghubungkan antara pulau dan pulau yang lain memerlukan infrastruktur yang berkelas dunia. Jadi atas sebab itulah carta-carta ease of doing business yang dikeluarkan menunjukkan bahawa Indonesia lebih rendah berbanding dengan Malaysia dan Singapura. Indonesia pula lokasinya kurang strategik, jauh daripada laluan perdagangan utama dunia. Dek kerana itulah Jokowi pada zaman pemerintahannya menumpukan 100% tumpuan kepada menaikkan infrastruktur dekat negara Indonesia. Idea Jokowi seperti poros maritim dunia sebenarnya adalah untuk cuba meningkatkan daya saing Indonesia. Atas sebab itu, saya berpendapat bahawa sekiranya Indonesia memiliki pemimpin yang tepat, yang mampu menyambung legasi Jokowi, insya-Allah potensi Indonesia jauh lebih besar daripada Malaysia. Sebab itu, ada badan-badan dunia meramalkan Indonesia pada tahun 2050 akan menjadi ekonomi keempat terbesar dunia. Tapi untuk jadi seperti itu, Indonesia perlu ada pemimpin yang tepat. Buat masa sekarang, Indonesia adalah naga yang sedang tidur. Bergantung kepada siapa yang mampu mengejutkan naga ini. Pada tahun 90-an dulu, tahun 90 itu juga ada yang meramalkan bahwa Indonesia ini akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada tahun 2020. Tapi nyatanya Indonesia masih stagnan di situ-situ aja. Ada peningkatan, iya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa ada peningkatan, iya, alhamdulillah ada peningkatan di sektor ekonomi kita. Tetapi kenapa Indonesia itu masih melambat naiknya? Iya, kita negara besar, kita negara yang besar, negara kepulauan yang nggak gampang untuk menaikkan ekonomi kita sebenarnya. Untuk membuat seperti itu tuh memang tidak gampang, tidak semudah membalikkan telapak tangan kita. Tetapi perlu diingat bahwa setiap pulau di Indonesia itu memiliki kekayaan alam masing-masing. Setiap pulau, setiap tanah di Indonesia itu memiliki kekayaan alam masing-masing. Jadi kekayaan alam kita cukup besar. Betul kata abang tadi itu, kita memang sebenarnya negara kaya, hanya saja kita belum ada pemimpin yang bisa merealisasikan semuanya itu ke yang baik gitu, untuk ke jalan yang baik gitu. Jadi pemimpin-pemimpin kita itu ya gimana gue ngomongnya ya, di Indonesia itu dari terdahulu tuh kebanyakan korupsi ya, kebanyakan rasuah. Jadi mementingkan kekayaan dirinya sendiri daripada memakmurkan kesejahteraan rakyatnya. Padahal kalau pengen jadi negara maju, rakyatnya harus disejahterakan terlebih dahulu. Karena percuma kita punya jalan yang begitu besar, begitu panjang, begitu lebar, gedung-gedungnya tinggi, setinggi apapun gedung-gedung itu, tapi rakyatnya masih banyak yang sengsara, rakyatnya masih banyak yang miskin, maka negara itu tidak cukup menjadi negara maju. Bahkan negara itu bukan negara maju, karena rakyatnya masih banyak yang miskin gitu, banyak yang kelaparan, banyak yang kekurangan gitu. Sekarang di Indonesia ya memang ada pengurangan, iya, itu tidak bisa dipungkiri. Ada pengurangan kemiskinan, ada pengurangan pengangguran, iya. Tetapi perlu diingat, masih banyak lagi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Kesejahteraan masih jauh. Kalau dibilang sejahtera itu masih jauh, apalagi kemakmuran. Kemakmuran itu masih jauh lagi di Indonesia. Itulah kenapa abang tadi menyebutkan bahwa Indonesia hanya butuh pemimpin yang bisa merealisasikan semuanya untuk kesejahteraan rakyat, untuk meningkatkan ekonomi negara, untuk meningkatkan, karena meningkatkan ekonomi sebuah negara seperti seperti Indonesia yang negaranya adalah negara kepulauan, yang pulaunya itu terpisah-pisah jauh-jauh lagi, dari ujung sampai ujung aja memerlukan kalau pesawat itu memerlukan 8 jam di atas pesawat, seperti
dari kurang lebih dari Jakarta ke Arab Saudi ya. Dari Jakarta Arab Saudi itu lebih kurang seperti itu. Jadi dari ujung Aceh sampai Sabang sampai Merauke itu membutuhkan sekitar 8 jam itu kalau pesawat guys. Bisa kalau darat mungkin bisa 1 bulan gitu. Itu dari luasnya Indonesia. Tapi perlu diingat, Indonesia ini negara yang kaya, yang setiap pulaunya itu memiliki kekayaan alam masing-masing. Jadi tanahnya subur dan sepatutnya kita itu menjadi salah satu negara besar yang ekonominya terbesar juga sebenarnya. Harusnya kita itu bisa melebihi dari negara-negara di ASEAN gitu. Karena negara-negara ASEAN itu tak sebesar Indonesia, bahkan tak sekaya Indonesia sebenarnya. Kita hanya butuh pemimpin yang bisa merealisasikan semuanya itu. Pemimpin yang baik yang bisa membuat rakyatnya sejahtera, mendongkrak ekonomi kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Pembangunan infrastruktur, iya dibutuhkan pembangunan infrastrukturnya, tapi juga perlu diingat bahwa kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan rakyatnya juga diperlukan. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.